Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 menyaksikan hasil dari penyusunan jurnal kami yang atas kelayakan mesin pemotong pada UMKM titik singkong Presto. Untuk kelompok 9 sendiri terdiri dari Harini Rahayu dengan NIM 1002, Muhammad Nyamun Fajar Sodik dengan NIM 1046 dan saya sendiri dengan dengan 1061. Untuk referensi screening yang kami gunakan adalah referensi dari Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian riset yang eh, dikelola oleh Stimbat Fakultas Pertanian. Pasal selanjutnya mengenai pendahuluan yang akan dilakukan oleh Sodik. Ya, terima kasih untuk pendahuluan, yaitu tanaman pangan merupakan salah satu produk dari bidang pertanian yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat di Indonesia. UMKM Cutela Presto merupakan usaha pengolahan singkong menjadi keripik yang menghasilkan produk keripik dengan aneka ragam rasa. Usaha ini menggunakan singkong sebagai bahan dasar utama produk. UMKM Cutela Presto menggunakan teknologi yang dapat memudahkan kegiatan produksi serta menunjang kegiatan produksi. Dalam memperlancar neraca keuangan perusahaan dan meminimalisir terjadinya risiko, serta mengetahui tingkat efisien serta kelayakan dari penggunaan teknologi baru, maka perlu adanya perhitungan terkait BEP, RC rasio, dan BC rasio. Metode penelitian. Untuk metode penelitian ini dilakukan pada tempat produksi UMKM keripik singkong Cutela Presto di Perum Bumi Permai, FB 16, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan dengan metode sengaja atau purposive method, dan pemilihan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling. Pada serta sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder. Untuk data primer diperoleh dari responden penelitian, yaitu pemilik dari UMKM Cutela Presto. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Melalui pendekatan deskriptif analitik, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan alat analisis yang diantaranya benefit cost ratio atau BC ratio, revenue cost ratio atau RC ratio, dan break-even point atau BEP. Baik, akan saya lanjut dari hasilnya pembahasan, yaitu kelayakan usaha pada UMKM keripik singkong Cutela Presto. Nah, usaha pengolahan singkong menjadi keripik singkong aneka rasa milik UMKM Cutela Presto ini berlokasi di Perumahan Bumi Mangli Permai, Blok FB 16, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang dirintis sejak tahun 2015. Nah, sebelum pandemi menyerang itu, UMKM Cutela Presto memiliki 12 pekerja dengan produksi per hari melebihi 10 kuintal. Namun sejak pandemi itu, UMKM hanya dapat mempekerjakan 4 pekerja dengan batasan produksi kurang lebih hanya 1 kuintal saja. Nah, adanya program KKN di lokal siswa menjadikan UMKM Cutela Presto lebih adaptif dengan penggunaan teknologi digital dan perluasan jaringan pemasaran, sehingga usaha UMKM Cutela Presto ini lebih berkembang. Nah, dalam kegiatan produksinya, UMKM Cutela Presto membutuhkan biaya-biaya untuk menghasilkan suatu produk. Biaya tersebut diantaranya adalah biaya tetap dan biaya variabel. Berikut ini disajikan tabel rincian biaya usaha UMKM Cutela Presto berdasarkan teknologi yang digunakan. Jam biaya usaha Cutela Presto di Perum Bumi Mangli Permai, FB 16, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Berikut adalah hasil dari analisisnya. Pertama ada analisis RC rasio. Ditemukan nilai sebesar 1,49. Nah, berdasarkan hasil perhitungan nilai RC rasio tersebut diperoleh nilai sebesar 1,49 yang berarti nilai RC rasio lebih dari 1 sehingga usaha Cutela Presto di Kecamatan Kaliwates berarti dalam kondisi yang sudah efisien. Selanjutnya adalah analisis BC rasio. Nah, berdasarkan hasil perhitungan nilai BC rasio yaitu
sebesar 0,24 yang berarti nilai bisa rasio lebih dari 0. Sehingga penggunaan teknologi baru, yaitu mesin pemotong, dapat lebih bermanfaat atau menguntungkan bagi usaha Kutera Presto. Selanjutnya ada analisis BEP, teknologi baru, yaitu mesin pemotong. Hasil perhitungan variabel produksi menggunakan mesin pemotong sebesar 28.382. Lalu ada BEP unit dengan rumus TFC per PY dikurangi AVC. Nah, berdasarkan hasil perhitungan BEP unit ini, Kotela Presto dengan menggunakan mesin pemotong singkong menghasilkan nilai sebesar 860 kg per tahunnya, yang berarti sudah efisien karena produksi keripik yang sebenarnya sudah diusahakan oleh Kotela Presto mencapai 10.800 kg. Lalu ada BEP harga dengan rumus TFC per 1 min VC per PY. Nah, berdasarkan hasil perhitungan nilai BEP rupiah, Kutera Presto dengan menggunakan teknologi mesin pemotong menghasilkan nilai 38.371.428,6 per tahun, yang berarti sudah efisien karena penerimaan usaha Kutera Presto yang sebenarnya mencapai 475.200.000. Selanjutnya adalah analisis BEP teknologi lama, yaitu menggunakan pisau pasar. Dengan AVC dengan rumus TVC per Q, beroleh hasil Rp34.059. Sehingga rata-rata biaya variabel produksi keripik menggunakan pisau pasar sekitar Rp34.059. Lalu ada BEP unit dengan rumus TFC per PY min AVC. Berdasarkan hasil perhitungan nilai BEP unit Kotela Presto dengan menggunakan pisau pasar adalah menghasilkan nilai besar 1.014 kg per tahun, yang berarti sudah efisien karena produksi keripik singkong pada Kotela Presto dengan menggunakan teknologi lama mencapai 9.000 kg. Selanjutnya dengan rumus BEP rupiah, yaitu TFC per 1 VC per PY. Berdasarkan hasil perhitungan nilai BEP rupiah Kotela Presto dengan menggunakan teknologi lama, yaitu pisau pasar, menghasilkan BEP rupiahnya sebesar 43.826.086,9 per tahun, yang berarti sudah efisien karena penerimaan usaha sebenarnya yang menggunakan teknologi lama yang diperoleh dari usaha Kotela Presto ini mencapai 396 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Penggunaan teknologi lama membutuhkan biaya produksi sebesar 316.608 dan penggunaan teknologi baru sebesar 319.958. Penerimaan akibat dari penggunaan teknologi lama sebesar 396 juta. Ya, mohon maaf untuk menyebutkan angkanya tadi. Dan penerimaan akibat dari penggunaan teknologi baru sebesar 475 juta sekian berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio Kotela Presto diperoleh nilai sebesar 1,49 yang berganti nilai rasio lebih dari 1, sehingga usaha Kotela Presto sudah efisien. Berdasarkan hasil perhitungan nilai BC rasio sebesar 0,24 yang berarti nilai BC lebih dari 0, sehingga penggunaan teknologi baru lebih bermanfaat atau menguntungkan bagi usaha Kotela Presto ini. Berdasarkan hasil perhitungan nilai BEP per unit, Kotela Presto dengan menggunakan mesin pemotong singkong menghasilkan nilai sebesar 860 kg per tahunnya. Sehingga hasil perhitungan nilai BEP Kotela Presto dengan menggunakan pisau pasat menghasilkan nilai sebesar 1.014 kg per tahun. Berdasarkan hasil perhitungan nilai BEP Kotela Presto dengan menggunakan teknologi mesin pemotong adalah menghasilkan 38 juta sekian per tahun.
Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan nilai BEP per rupiahnya, Jutila Presto dengan menggunakan teknologi lama, yaitu pisau pasat, adalah menghasilkan 43 sekian juta per tahun. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.